Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena viral, fenomena aneh tidak logis yang ada di sekitar kita. Tentunya, kita juga akan membahas kembali kasus Subang yang sampai detik ini sudah berjalan hampir masuk 2 tahun. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Ya, kasus Subang sudah masuk hampir 2 tahun, namun hingga saat ini belum ada kepastian bahwa kasus Subang ini akan terungkap karena kepolisian masih mencari bukti-bukti dan bagaimana caranya agar pelaku-pelaku itu tertangkap. Jadi pelaku yang membunuh kedua almarhumah yaitu Ibu Tuti Suhartini, kemudian Adinda Amelia Mustika Ratu. Nah itu, jadi kepolisian hingga saat ini masih mencari cara untuk mengetahui siapa saja yang sudah melakukan perbuatan tidak manusiawi tersebut. Ya, jadi Seputi kali ini akan kembali mengawal dengan versi yang sudah ada sebelumnya, yaitu kita memvisualisasikan alam bawah sadar para saksi kasus Subang ya. Jadi para saksi kasus Subang, bukan para pelaku, tapi para saksi kasus Subang. Apa yang mereka pikirkan ya secara jiwa ya, secara kebatinan, apa yang mereka pikirkan tentang kata kuncinya yaitu kasus Subang. Nah, ada 3 orang di sini yang sudah kalian lihat di thumbnail, yaitu Ibu Mimin, kemudian Teh Yanti, lalu Ak Diki ya. Nah itu, jadi 3 orang ini untuk bagian yang kedua. Nah, yang pertama kita dulu kan ya, ladies first ya, perempuan yang pertama. Jadi pertama itu saya ambil alam bawah sadar Ibu Mimin. Nah ini yang saya dapat. Ketika saya memasuki alam batin dari saksi Ibu Mimin dan saya menyelipkan kata kunci yaitu kasus Subang, saya mendapatkan 3 gambaran. Nah jiwa itu biasanya menggambarkan dengan simbol-simbol dan ini yang saya dapat. Pertama saya melihat bahwa Ibu Mimin ini seperti seseorang yang sedang memegang sebuah kotak peti ya, kotak seperti peti harta karun. Kemudian peti ini sudah usang, namun seperti seperti kayu jati. Kotaknya itu seperti kayu jati yang sangat keras. Kemudian pinggirannya itu ada batang-batang logam ya, seperti logam ya. Jadi seperti harta karun. Kemudian peti ini punya kunci. Jadi kuncinya ini berusaha dibuka oleh Ibu Mimin, tetapi beliau ini tidak bisa. Beliau memegangnya seperti yang saya gambar, memegangnya dengan perasaan sedih seperti ingin membuka kunci ini. Nah, biasanya kotak peti seperti ini berarti ada rahasia yang ingin diungkap oleh Ibu Mimin. Karena di dalam alam bawah sadarnya itu, Ibu Mimin ini sudah sudah seperti orang yang kayaknya ini deh, pasti masalah ini, tapi saya belum tahu apa benar masalah ini yang menyebabkan kasus ini terjadi. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dibilang bahwa Ibu Mimin ini juga mencari kemana-mana gitu tentang kasus Subang ini. Terus ada apa aja gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, saya mendapatkan visual seperti tangan Ibu Mimin menarik baju seseorang. Jadi tangannya itu menarik baju seseorang seperti takut ditinggalkan. Jadi secara ini ya, saya menyimpulkan bahwa simbol seperti ini menyatakan Ibu Mimin ini ketika ada kasus Subang, beliau mengalami seperti diskriminasi tidak dari masyarakat saja, tetapi anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya. Jadi Ibu Mimin ini takut ditinggalkan karena ya seperti yang kita tahu ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan ke beliau yang belum tentu benar adanya, tetapi memang sudah banjir, sudah kemana-mana gitu kan. Jadi sudah wajar kalau ada kekhawatiran seperti itu yang saya lihat. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang saya lihat ketika saya masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam sanubarinya alam bawah sadar Ibu Mimin, saya mendapatkan gambaran seperti Ibu Mimin berhadapan dengan tombak, kemudian panah, seperti yang saya gambar ya. Jadi tombak, panah yang berapi-api, ada api di ujung panahnya itu,
Kemudian tangannya ini mengepal. Jadi seperti sudah siap. Karena ini ya, dia dengan keberanian, meskipun tangannya gemetaran, tapi dia seperti berani itu. Berani untuk menghadapi semua itu. Kemungkinan ini artinya bahwa Ibu Mimin ini berani bahwa dia tidak pernah melakukan atau tidak pernah merencanakan pembunuhan tersebut. Nah, itu seperti itu yang saya lihat ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Oke. Next, ke saksi Teh Yanti, istrinya Kang Yoris. Pertama saya mendapatkan visual seperti ini ya. Seperti Teh Yanti ini berada di tengah kegelapan, berada di jalanan yang sangat gelap. Kemudian di samping-samping Teh Yanti itu seperti banyak sekali wajah-wajah setan. Jadi wajah-wajah setan. Teh Yanti memegang tongkat ya, tongkat kayu yang berwarna coklat. Kemudian dia memegang senter di tangan kanannya. Jadi senter di tangan kanannya. Dan ketika di senter ya, ketika cahaya itu mengarah ke jalan itu, jadi seakan-akan wajah-wajah setan tadi itu menghindari beliau. Tuh, dihindari. Dia berjalan pelan sambil memegang tongkat terus seperti itu. Nah, yang seperti ini ya, yang seperti ini kalau saya simpulkan bahwa Teh Yanti ini sebetulnya sama Ibu Mimin ya, tapi dalam versi yang berbeda. Jadi Teh Yanti ini berusaha untuk menemukan siapa sebetulnya dan apa sebetulnya motifnya ini. Karena di sekeliling Teh Yanti ini adalah orang-orang yang tidak dipercayai oleh Teh Yanti. Jadi sebenarnya Teh Yanti ini benar-benar berdiri sendiri ya sebetulnya. Ya, itu yang saya lihat. Karena dia masih mencurigai orang-orang terdekat. Maaf ya Teh Yanti, tetapi yang saya lihat seperti itu. Jadi dia sangat hati-hati. Jadi seperti ada wajah-wajah setan yang disenter kan gitu. Itu yang saya lihat. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, saya melihat Teh Yanti ini sedang seperti orang menyusun puzzle besar. Jadi puzzle besar itu yang saya lihat. Puzzle besar, kemudian di punggungnya itu banyak sekali panah-panah ya yang menancap di punggungnya itu yang penuh darah. Jadi saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya ketika kita masukkan kata kunci kasus Subang, Teh Yanti ini sedang berusaha untuk menemukan apa yang menyebabkan hal-hal ini terjadi, sama seperti apa yang digambarkan di awal yang dia membawa senter ya. Tetapi ini lebih jelas dia sedang menyusun puzzle-puzzle, tetapi yang saya fokus ke panah-panahnya itu. Jadi sebetulnya Teh Yanti ini sedang menahan rasa sakit ya. Menahan rasa sakit, sepertinya kalau panah seperti ini ya, panah yang dilempar dari belakang. Ada dua kemungkinan, Teh Yanti sedang melindungi keluarganya atau melindungi seseorang dari ancaman fitnah. Nah itu seperti itu. Jadi panah-panah api ini bisa disimpulkan dengan ancaman fitnah. Nah Teh Yanti melindungi, dia rela tubuhnya itu tertusuk banyak panah ya. Yang saya gambarkan di sini 4 panahnya itu. Jadi yang benar-benar masuk ke dalam hati Teh Yanti itu 4 fitnahan ya. Yang betul-betul masuk dan dia berusaha bertahan gitu. Dan yang terakhir dari alam bawah sadar Teh Yanti, saya melihat Teh Yanti ini seperti duduk termenung, kemudian Teh Yanti melihati sangkar burung yang kosong. Jadi tidak ada isi burungnya. Jadi sangkar burung ini itu seperti menggambarkan keadaan tentang sesuatu yang saya juga tidak terlalu paham ya tentang simbolis ini. Jadi saya berusaha dari beberapa hari kemarin saya berusaha untuk menerjemahkan apa sebenarnya makna dari sangkar burung ini. Kalau kalian tahu tentang maknanya, kalian bisa memprediksinya, silakan kalian tinggalkan komen di bawah. Oke? Nah, yang terakhir adalah saksi Diki, yaitu mantan pacar almarhumah Amelia ya. Jadi sudah mantan pacar ya, karena beliau sudah meninggal Amelianya. Nah, yang saya lihat dari alam bawah sadar Diki ketika saya sematkan kata kunci kasus Subang, saya melihat seperti orang yang sedang berlari orang yang sedang berlari menjauhi bayangannya. Jadi seperti dikejar bayangan ya. Seperti dikejar bayangan. Nah, ini yang saya tangkap bahwa simbol seperti ini ya, ini kesimpulan saya. Simbol seperti ini itu menandakan bahwa Kang Diki ini berusaha untuk ini ya, untuk pergi dari masa lalu. Jadi apa itu? Yang seperti apa masa lalunya itu? Jadi apa mungkin karena dia saking cintanya sama Teh Amel, jadi Kang Diki ini berusaha untuk healing ya. Itu yang saya tangkap. Jadi ketika
ada kasus Subang, dia berusaha untuk apa ya bilangnya itu, yang lalu biarlah berlalu. Itu yang saya tangkap ya, Kang Diki ya. Saya minta maaf. Kalau misalnya simbolis yang saya katakan ini salah, silahkan tulis di kolom komentar apa menurut pendapat kalian. Yang kedua, saya melihat ya, jauh lebih dalam lagi di dalam batinnya, itu saya melihat ketika ada sematan kata kunci kasus Subang, Kang Diki ini seperti orang yang memakai celana pendek, tidak memakai baju. Begitu dia mau berdiri, tiba-tiba di ubin ini keluar seperti jarum-jarum yang besar, duri-duri yang besar. Jadi kakinya itu begitu mau menapak, itu seperti terkena duri. Itu yang saya lihat, ya. Nah, yang seperti ini juga saya tidak bisa mengartikannya sebetulnya, tetapi saya berpikir seperti ini. Kalau misalnya maknanya duri, berarti kasus Subang ini sedang mempengaruhi Kang Diki. Maksudnya itu adanya kasus Subang ini sedang mempengaruhi mentalitas Kang Diki. Seakan-akan Kang Diki ini sulit kemana-mana. Nah, itu seperti itu yang saya artikan ya. Kemudian terakhir saya melihat simbol tangan perempuan, kemudian ada cincin ya. Cincin itu dipasangkan oleh tangan laki-laki, tapi ada kilatan petir ya. Nah, ada simbol tangan perempuan dipasangkan cincin oleh tangan laki-laki, tapi ada simbol kilatan petir. Seakan-akan ini ya, bukan saya menyimpulkan, tapi yang saya lihat ini berarti bahwa kasus Subang ini juga mempengaruhi hati ya, mempengaruhi hati atau citra diri, atau mungkin kenangan yang sudah lama ya, yang seperti kita tahu di media-media sosial juga bahwa Kang Diki ini sudah berjalan 3 tahun atau mungkin hampir 4 tahun kan berpacaran dengan Teh Amel. Jadi itu luar biasa. Nah, itu luar biasa sakitnya ditinggalkan orang yang paling dicintai. Nah, itu seperti itu. Oke, itu saja yang baru saya dapat ya dari 3 saksi ini yang bagian kedua. Next, selanjutnya sambil kita terus mengawal tentang kasus Subang, nah kita mau melihat secara metafisika saksi mana lagi nih. Silakan kalian request. Kemudian yang tadi kalau misalnya menurut kalian, oh Bang Cecep simbol seperti ini, ya udah tulis aja di kolom komentar. Oke? Jadi tetap suarakan kasus Subang, hashtag selesaikan kasus Subang, jangan sampai kasus ini tenggelam. Ya, saya pernah mengutip perkataan dari Madam Suki. Jadi Madam Suki mengatakan bahwa kasus ini akan terungkap dalam 3 tahun dari apa ya bilangnya itu, terjadinya tindak pembunuhan tersebut, tindak pidana tersebut. Jadi 3 tahun baru akan terungkap. Nah, biasanya apa yang disampaikan oleh Madam Suki banyak benarnya. Oke, sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang.